Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa, ayat yang ke-47. Surah An-Nisa ayat yang ke-47. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Wahai orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, berimanlah kalian terhadap apa yang telah kami turunkan, yang itu telah ada di antara kalian yang membenarkan terhadap apa yang ada di antara kalian sebelum kami mengubah atau menghapus wajah-wajah kalian, kemudian kami balikkan ke belakang, atau kami melaknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Dan sungguhnya keputusan Allah itu adalah suatu hal yang pasti dilaksanakan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT, ayat yang ke-47 ini Allah SWT mengingatkan kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, agar mereka beriman. Tentunya di sini terutama kepada orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah ketika itu, ketika Nabi SAW diutus, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka di Madinah ketika itu ada orang-orang Yahudi, 3 suku Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Maka Allah SWT mengatakan kepada mereka, aminu, itu berimanlah kalian. Dan memang mestinya mereka beriman kepada Nabi SAW, karena mereka sudah mengetahui bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman, dan Allah SWT akan mengutus Nabi sebagai penutup seluruh para Nabi. Dan itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat, dan juga disebutkan oleh Allah SWT dalam kitab Injil. Allah katakan, berimanlah kalian terhadap apa yang kami turunkan, yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran. Begitu juga beriman kepada kitab kalian sendiri, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Beriman kepada Al-Quran ini menunjukkan seorang Yahudi ketika dia beriman kepada Al-Quran, berarti dia beriman kepada kitab mereka. Karena di dalam kitab mereka, Taurat
sudah disebutkan bahwasanya Allah SWT akan menurunkan kitab terakhir, Nabi akhir zaman. Maka ketika mereka tidak beriman kepada Rasul SAW, ini berarti secara tidak langsung mereka juga mengingkari kitab mereka sendiri. Inilah yang Allah sebutkan, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah terhadap apa yang telah kami turunkan kepada kalian, yang dia membenarkan apa yang ada di tengah kalian, yaitu Al-Quran membenarkan Taurat, Zabur dan Injil. Maka mestinya mereka beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul SAW. Dan ini bentuk mereka beriman kepada kitab mereka. Ketika mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi, berarti mereka secara tidak langsung mendustakan kitab mereka sendiri. Dan ini tentunya kekufuran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan beriman dengan sebagian, kemudian kufur terhadap sebagian yang lain? Maka ketika mereka, orang-orang Yahudi, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi, sebenarnya mereka sudah tidak beriman atau mengingkari kitab mereka sendiri. Kemudian Allah SWT memberikan sebuah warning, peringatan yang sangat keras. Allah katakan, min qabli an natmisa wujuha, sebelum kami menghapus, merubah wajah-wajah. Di sini disebutkan, Abdullah bin Abbas mengatakan, tamasaha bimana anta'ma, yaitu mereka menjadi buta. Sebagian lagi ahli tafsir mengatakan bahwasanya an-natmisa wujuha artinya dihapuskan wajah mereka, hilang mata, hidung dan sebagainya. Sebagian lagi mengatakan dipalingkan wajahnya ke belakang. Ini sebuah peringatan dari Allah SWT. Berimanlah kepada kalian kepada Al-Quran sebelum kami merubah wajah kalian, kata Allah. Fanaruddaha ala adbariha, kami palingkan wajah itu ke belakang. Aula nal'anahum, atau kami melaknat mereka. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana kami telah melaknat orang-orang sebelumnya, yaitu ashabas sabti, orang-orang yang melanggar larangan Allah SWT untuk tidak memancing pada hari Sabtu, yang sudah Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah dan juga nanti akan disebutkan dalam surah Al-A'raf. Maka Allah SWT memberikan peringatan, berimanlah kalian sebelum anda sekalian wajah kalian dihapus, dirubah oleh Allah SWT, atau anda akan dilaknat sebagaimana ashabas sabti, yaitu orang-orang sebelum anda, bapak moyang kalian yang sebelum ini, yang sudah Allah laknat menjadi qiradatan khanazir, yaitu menjadi kera dan juga babi. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka Allah berikan peringatan, beriman kepada Allah sebelum Allah SWT melaknat kalian, sebagaimana Allah SWT telah melaknat orang-orang sebelum anda dari keturunan anda sendiri. Ini merupakan peringatan dari Allah SWT kepada orang-orang Yahudi, khususnya ketika Nabi SAW diutus. Wa kana amrullahi maf'ula, dan segala perintah Allah, segala urusan Allah pasti terjadi, keputusan Allah pasti terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT untuk merubah wajah manusia menjadi kera, babi dan sebagainya, menjadi hewan dan sebagainya. Sangat mudah bagi Allah SWT. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, kata Allah SWT. Allah SWT kalau ingin sesuatu hanya mengatakan kun, maka jadilah. Maka ini merupakan peringatan yang sangat keras dari Allah SWT kepada orang-orang Yahudi. Sampai disebutkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Katsir bahwasanya Ka'ab, yang salah seorang Yahudi,
dikatakan Ka'ab al-Ahbar ketika mendengar ayat ini maka beliau ketika itu langsung beriman. Karena dia takut kalau seandainya dilaknat sebagaimana orang-orang sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT memberikan peringatan yang sangat keras dan tegas kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Allah SWT, agar mereka beriman kepada Rasul, kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW ketika itu. Dan mestinya memang orang Yahudi mestinya mereka adalah orang-orang yang pertama kali beriman mestinya, karena mereka sudah mengetahui bahwasanya Allah SWT akan mengutus Nabi akhir zaman, dan itu sudah disebutkan dalam kitab mereka. Makanya Allah SWT di sini ketika mereka membangkang tidak mau beriman, maka Allah SWT berikan peringatan yang sangat keras dan tegas kepada mereka. Dan ini juga, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama terakhir, agama yang diridhoi oleh Allah SWT, dan menghapuskan agama-agama sebelumnya dan kitab sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan bahwasanya kitab Zabur, kitab Taurat, Injil pada hari ini, yaitu sejak diturunkannya Al-Quran, maka tidak berlaku lagi. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani kalau mereka mengaku beriman kepada Allah dengan sebenar-benar beriman, maka mereka mesti masuk ke dalam Islam. Mereka mesti beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan ini salah satu sifat Al-Quran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan kerasulan dan kenabian Nabi sebelum Rasulullah SAW. Maka ketika mereka tidak beriman, berarti mereka tidak lagi beriman kepada kitab mereka yang mereka pegang, karena di dalam kitab mereka sudah disebutkan akan Nabi akhir zaman, akan kitab terakhir yang Allah turunkan. Maka ini juga menjadi bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya agama mereka adalah agama yang benar, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita katakan bahwasanya ketika Islam datang, tidak boleh seorang kecuali beriman kepada Al-Quran, tidak boleh seorang kecuali masuk ke dalam Islam, karena Allah SWT mengatakan inna dina indallahil Islam, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Maka Yahudi dan Nasrani mestinya mereka masuk ke dalam Islam. Ini kalau mereka benar-benar beriman kepada kitab yang ada di tangan mereka. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT berfirman dalam ayat yang ke-48. Allah SWT mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Sungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik, yang tidak mengampuni seorang yang melakukan kesyirikan, dan Allah SWT akan mengampuni dosa di bawah itu atau selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah SWT, sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka Allah SWT dalam ayat yang mulia ini mengingatkan kita bersama bahwa akan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yang kalau seorang meninggal dalam keadaan dosa tersebut, alhamdulillah, dia tidak akan diampuni oleh Allah SWT, yaitu dosa syirik. Yaitu bagaimana seorang menyamakan Allah dengan makhluknya, bagaimana seorang berkeyakinan bahwasanya ada yang menciptakan selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah, ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah, ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Ini kesyirikan. Atau dia tunduk dan patuh, taat, dan juga beribadah kepada selain Allah. Ini adalah kesyirikan.
Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Itu Allah SWT tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dosa syirik, jika seorang meninggal dalam keadaan musyrik. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah SWT sebelum dia meninggal, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Tapi kalau seorang meninggal dalam keadaan syirik, maka Allah SWT tidak akan mengampuninya. Karena syirik dosa yang paling besar, yang tidak mungkin diampuni oleh Allah SWT ketika seorang berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa syirik. Allah SWT mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang-orang yang dia melakukan kesyirikan, maka Allah SWT haramkan bagi dia surga dan tempatnya adalah neraka. Maka orang yang syirik meninggal dalam keadaan musyrik, maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal. Dan Allah haramkan bagi dia surga. Ini menunjukkan dosa syirik adalah dosa besar. Sebagaimana juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam? Dan Rasulullah SAW mengatakan, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqakum. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, apakah dosa yang paling besar? Maka Nabi SAW mengatakan, engkau menjadikan bagi Allah sekutu sedangkan dia adalah yang menciptakan kamu. Maka kesyirikan itu menduakan Allah SWT, menganggap ada kekuatan yang sama dengan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini adalah dosa syirik. Padahal Allah SWT yang menciptakan kita. Mestinya kita hanya menyembah kepada Allah. Allah yang beri kita rezeki, Allah yang memberikan kesembuhan, Allah memberikan kepada kita apa yang kita punya hari ini. Maka hendaknya kita menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Maka dosa syirik dosa yang besar dan sangat besar. Kemudian Allah katakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT akan mengampuni dosa selain itu atau di bawah itu. Artinya seorang ketika dia meninggal dalam keadaan membawa dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, maka Allah SWT akan mengampuni dosa tersebut liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Dan penyebab atau asbab diampuninya dosa seorang bermacam-macam. Yang pertama diantaranya adalah amal kebaikan yang dia lakukan setelah dosa. Allah SWT mengatakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Begitu juga diantara sebab yang menghapuskan dosa seorang adalah seorang yang mendapatkan cobaan dari Allah SWT berupa penyakit, kemudian bencana, ataupun musibah, ataupun hal yang kecil termasuk dia capek, susah dan sebagainya, itu akan menjadi penggugur dosa. Nabi SAW mengatakan, ma yusibu atau ma asaba muslimun min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin hatta syauqah yushaquha illa kafarallahu biha khatayahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidaklah seorang muslim ditimpa dengan sesuatu yang membuat dia capek, membuat dia susah, membuat dia bersedih, kecuali Allah SWT, dan sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali Allah akan mengampuni atau menghapuskan dosa dari yang dia pernah lakukan. Ini diantaranya. Begitu juga amalan-amalan.
amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Seorang yang dia berwudu dengan sempurna, maka menggugurkan dosa anggota tubuhnya dan seterusnya. Maka ini diantara hal-hal yang bisa menggugurkan dosa. Dan ini salah satu yang menyebabkan diampuninya dosa. Allah SWT mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT akan mengampuni dosa seorang yang dia meninggal, kemudian dia menghadap Allah SWT dengan dosa yang dia bawa, baik dosa besar atau dosa kecil, maka Allah SWT akan mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Sini Allah sebutkan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka seorang di akhirat nanti ketika dia meninggal, kemudian dia datang dengan dosa yang dia pernah lakukan, maka di situ sesuai dengan kehendak Allah SWT, tahta masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah SWT. Bisa saja orang itu diampuni oleh Allah SWT tanpa diazab, kemudian dia masuk ke dalam surga, atau bisa juga dia tidak diampuni oleh tidak diampuni dosanya oleh Allah SWT karena mungkin besarnya dosa yang dia lakukan, maka dia harus masuk ke dalam neraka misalnya terlebih dahulu, naudzubillah, untuk dibakar dosanya dan seterusnya. Tapi semuanya tentunya kalau dia beriman kepada Allah, datang kepada Allah SWT dengan iman, tidak ada syirik, maka itulah yang akan menyelamatkan. Tapi seorang kalau dia melakukan kesyirikan, maka bisa batal seluruh amal kebaikannya. Allah SWT mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau Anda melakukan kesyirikan, maka akan terhapus dosa seluruh amalan Anda, dan Anda termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Ketika seorang melakukan amal kebaikan yang banyak, mungkin ibadah yang banyak, sholat, mungkin puasa, bersedekah, haji dan sebagainya, tapi kalau dia jatuh kepada kesyirikan, maka seluruh amalan tersebut tidak ada faedahnya di sisi Allah. Tidak ada faedahnya di sisi Allah SWT. Karena Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini menunjukkan kepada kita agar kita berhati-hati bahwasanya dosa syirik dosa besar, dan agar kita berhati-hati dari dosa syirik ini. Karena amal ibadah yang kita lakukan, kalau seandainya terkontaminasi, tercampuri dengan dosa syirik, maka bisa jadi amalan itu dihapus oleh Allah SWT, dan kita menjadi orang-orang yang merugi di akhirat nantinya. Allah SWT mengatakan, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa saja yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah SWT, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina, dhalalan ba'ida. Allah SWT mengatakan, siapa yang dia telah melakukan kesyirikan, sungguh dia telah tersesat jalannya. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, hendaknya kita berhati-hati terhadap dosa syirik, dan kita harus mengenali kesyirikan sehingga kita tidak terjatuh kepada dosa kesyirikan. Karena tidak mungkin sempurna iman seorang, keislaman seorang, kecuali dia mengenali syirik, bagaimana bentuknya, bagaimana prakteknya dan sebagainya, agar dia jauhi. Kalau dia tidak mengetahui, maka bisa jadi dia jatuh tanpa dia sadari. Dan ini berbahaya. Ini pentingnya kita belajar tentang akidah, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana iman, mana kesyirikan, mana Islam, mana kekufuran. Maka syirik ya dosa yang sangat besar, yang kalau kita meninggal dengan membawa dosa syirik, naudzubillah, maka dosa kita tidak diampuni oleh Allah SWT. Seluruh amalan kita itu tidak berharga di sisi
Allah SWT. Ini menunjukkan sekali lagi akan besarnya dosa syirik, dan juga menunjukkan atau memberikan faedah kepada kita agar kita berhati-hati dari melakukan kesyirikan. Karena ketika kita syirik, kita akan menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin dua ayat ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ayat yang ke-47 yang berkaitan tentang suruhan Allah SWT secara khusus kepada ahlul kitab agar mereka beriman kepada Al-Quran, agar mereka beriman terhadap kitab mereka sendiri, yaitu dengan membenarkan Al-Quran dan membenarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang ke-48 ini Allah SWT memberikan peringatan kepada kita semua akan besarnya dosa syirik, akan besarnya dosa menyekutukan Allah SWT, dan Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik sedikit pun ketika seorang meninggal dalam keadaan syirik. Tapi ketika dia di dunia, dia bisa bertobat dan Allah SWT pasti menerima taubatnya. Sebagaimana Allah katakan, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, sungguhnya Allah SWT akan mengampuni seluruh dosa. Jangan Anda berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah SWT mengampuni seluruh dosa. Maka hendaknya kita memperbanyak bertobat kepada Allah SWT, beristighfar kepada Allah SWT. Termasuk mungkin kita sering membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu doa agar kita jauh dari syirik dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa syirik yang aku lakukan secara sadar, yang aku lakukan sedangkan aku mengetahuinya, dan aku beristighfar dari dosa kesyirikan yang aku lakukan tidak aku sadari. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah SWT dari dosa syirik. Diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita dijauhkan dari dosa menyekutukan Allah SWT, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.